Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Daud dari kelas 3N Manajemen Sumber Daya Manusia, akan menjelaskan mengenai pertemuan 9 yaitu pembelajaran organisasi. Yang pertama adalah konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama adalah proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari suatu pengalaman. Selanjutnya, mengenai tingkatan organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah berpikir secara sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai suatu tujuan. Yang kedua ada personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan suatu kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi suatu organisasi. Yang ketiga ada mental model. Keamanan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Yang keempat ada membangun visi bersama. Kenyataan perjalanan terus-menerus yang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada suatu organisasi. Merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Yang terakhir ada tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pikiran bersama secara murni. Oke, selanjutnya mengenai model pembelajaran masyarakat. Yang pertama di sini ada proses memperhatikan atau essential proses. Yang kedua ada proses mengingat, yaitu retention proses. Yang ketiga ada proses mesin untuk meniru, reproduction proses. Dan yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan, reinforcement proses. Selanjutnya adalah cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Di sini dibagi dua. Yang pertama adalah langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama penguasaan pengetahuan, yang kedua ada distribusi informasi, yang ketiga interpretasi informasi, dan yang keempat terakhir adalah pengingatan organisasional. Selanjutnya cara pembagian yang kedua yaitu ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama adalah pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, yang keenam pembelajaran institusional. Di sini ada beberapa langkah-langkahnya, yaitu langkah memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reinforcement, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus dibagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Dan yang kedua ada pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemonstrasikan. Oke, langkah-langkah yang kedua selanjutnya itu reinforcement schedule and behavior. Pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum merupakan continuous reinforcement tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Yang pertama, modifikasi dapat dilakukan dengan mengembangkan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, memberi hadiah bagi yang tingkat absennya paling kecil atau tidak memiliki absen. Yang ketiga, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang keempat ada meningkatkan kedisiplinan karyawan. Yang kelima ada mengembangkan program pelatihan dan yang terakhir ada program memonitor yang kreatif. Selanjutnya mengenai karakteristik organisasi pembelajaran. Saya pindah. Yang karakteristik organisasi pembelajaran dibagi menjadi tiga, yaitu gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Yang ketiga, perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Dimensi dan karakteristik penting bila organisasi telah menjadi organisasi pembelajaran. Di sini saya akan membacakan mungkin beberapa saja, tidak menyeluruh. Yang pertama adalah pembelajaran dilakukan secara keseluruhan seolah organisasi mempunyai otak
Yang kedua, di sini ada anggota organisasi merasakan pentingnya proses pembelajaran organisasi secara kontinu untuk kepentingan meraih kesuksesan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, ada pembelajaran dilakukan terus-menerus dari sisi strategi pembelajaran digunakan serta paralel dengan perbaikan kerja. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek strategis organisasi dan hambatan pembelajaran. Organisasi belajar berkaitan erat dengan upaya mencari jawaban bagaimana organisasi mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat agar bisa bertahan dan tampil sebagai pemimpin di bidangnya. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada organisasi belajar. Organisasi belajar yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya, sekaligus kuat dalam integrasi internalnya. Yang kedua ada organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksinya melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Di sini yang terakhir ada proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Organisasi belajar membutuhkan komitmen pada organisasi dan perlu menghilangkan tiga penghalang belajar, yaitu berpikir pragmatik, kompetitif, dan reaktif melalui perubahan cara berpikir dengan cara memiliki knowledge menyeluruh, memiliki peran penting dalam komunitasnya, memiliki kemampuan bahasa menjelaskan, dan menerima perbedaan pendapat sehingga mampu mengubah sikap reaktif menjadi kreatif. Selanjutnya ada survei pembelajaran dalam organisasi. Untuk mengembangkan sistem pembelajaran, diperlukan survei pembelajaran mengarah kualitas pembelajaran. Di sini ada beberapa rentang skor yang diperoleh dan pemaknaannya. Di antaranya 21% hingga 40%. Organisasi perlu melakukan pembenahan besar-besaran untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang kedua ada 40% hingga 60%. Organisasi telah memiliki beberapa karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang ketiga 60 hingga 80%. Organisasi telah memiliki dasar yang baik untuk menjadikan organisasi pembelajaran. Dan yang terakhir, 80 hingga 100%. Organisasi telah memiliki karakteristik untuk menjadi organisasi pembelajaran. Selanjutnya mengenai resistensi dan resolusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Satu, fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua, menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga, meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, ini berakibat kerja bersaing dengan berbagai orang dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang terakhir, menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Pembelajaran yang kedua adalah dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi perlu ada tindakan. Yang pertama itu proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua, perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan, serta tindakan perubahan atau resistensi. Yang ketiga dan terakhir, membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru. Selanjutnya adalah tiga fungsi kunci dalam membangun organisasi pembelajaran. Membangun komitmen pada pembelajaran. Yang pertama, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Yang kedua, ada investasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang keempat, mengukur tolak ukur, menelusuri suatu pembelajaran. Yang kelima, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Yang kedua, di sini ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Yang pertamanya diantaranya implementasi program perbaikan terus-menerus. Yang kedua ada meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan membeli keahlian dari organisasi. Yang ketiga ada eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Yang keempat identifikasi mental model proses organisasi. Dan bagian yang ketiga bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Yang pertama, menciptakan prasarana yang menggerakkan atau gagasan sepanjang batas organisasi. Yang kedua, memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Oke, sekian pemaparan dari saya. Bila ada pemaparan materi yang kurang jelas harap dimaklumin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.